Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aku Syahrul Maulana dengan NIM 2606103, Prodi Manajemen Riset Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Siti Nurbayani, SPD MPD, dan Bapak Abdul Aziz MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah membimbing dan memberikan arahan pengajaran terkait penerapan terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menyajikan voice tentang kebajikan, nilai, moral, dan karakter yang terkait dengan MKU Pendidikan Pancasila dan MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu, saya akan memaparkan apa itu kebajikan, nilai, moral, serta karakter yang akan saya ulas nantinya. Kebajikan adalah sesuatu perbuatan, tindakan, kesadaran, dan tegang rasa dari seseorang terhadap orang lain yang sama-sama hidup di dunia. Kebajikan seseorang tidak terukur oleh batasan-batasan antar makhluk hidup. Kebajikan adalah kesempurnaan moral, perilaku atau kualitas yang memenuhi kebajikan moral sebagai fondasi prinsip dan moral kebaikan. Sedangkan nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang di individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Sedangkan moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang dilakukan di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu akan dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Kemudian yang terakhir adalah karakter, yaitu merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sebagai nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dengan baik dalam diri seseorang, sudah menjadi bagian dari hidupnya, menjadi kecenderungan dan pilihan tetap-tetapannya, yang tampak dalam sikap dan perilakunya, berwujud pengejawatan atau ekspresi nilai-nilai tertentu yang dianggap baik dalam kehidupan. Sedangkan dalam penerapan dalam mata kuliah umum pendidikan Pancasila dan mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan merupakan Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan ideologi. Fungsi sebagai dasar negara memberi arah dan landasan dalam tata kehidupan bernegara, dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Fungsi Pancasila sebagai ideologi memberi arah dan landasan bagi pembangunan dan sekaligus memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup membawa implikasi bahwa Pancasila juga sebagai jiwa dan sekaligus sebagai kepribadian bangsa. Ini berarti moral dan karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila. Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh negara lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita. Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah condition sine qua non bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan apabila individu-individu manusia Indonesia sebagai pendukung utama peradaban bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur. Pembangunan karakter dan jati diri bangsa merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Namun demikian, dikarenakan manusia hidup dalam lingkungan sosial budaya tertentu, maka pengembangan karakter hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa pada tahun 2010 menyebutkan bahwa karakter bangsa merupakan kualitas perilaku kolektif perbangsaan yang unik, baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olahraga, dan karsa, serta olahraga seseorang atas kelompok orang.
sehingga individu yang telah dijiwai oleh sila-sila Pancasila melaksanakan nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah karakter yang bersumber dari olah pikir, antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, dan berorientasi iptek dan reflektif. Yang ketiga adalah karakter yang bersumber dari olahraga, antara lain bersih, sehat, sportif, berdaya tahan tubuh, kemudian determinatif dan komoditif, ceria dan gigih. Kemudian yang terakhir ada karakter yang bersumber dari olah rasa, yaitu adalah kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleransi, beratus kerja. David Kerr mengupakan bahwa citizen or civic education contributes broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibility and citizen, and in particular the role of education through schooling, teaching and learning. In that preparation process atau PKN dirumuskan sebagai luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk dalam lingkungan persekolahannya. Pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Dasim Budimansyah dalam pidato penuhannya pada tahun 2008 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap perkembangan karakteristik yang menandai sebagai warga negara. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwasanya ada 3 peran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah berdasarkan pendekatan psychopedagogical development, yaitu adalah PKN sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal, yaitu di sekolah atau perguruan tinggi maupun non formal di luar sekolah, yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai potensinya agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizen. Kedua, berdasarkan pendekatan socio-cultural development, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai akulturasi diri warga negara, baik seseorang maupun kelompok, sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah berdasarkan pendekatan sosiopolitikal intervention, yaitu PKN sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, kecakapan kewarganegaraan atau civic skill, dan kewajiban kewarganegaraan atau civic disposition. Karakter bangsa dimaknai sebagai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara pikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup membawa implikasi bahwa Pancasila juga sebagai jiwa dan sekaligus sebagai kepribadian bangsa. Pembangunan karakter adalah pembangunan jiwa-jiwa bangsa. Pendidikan karakter juga sebagai perwujudan amanat yang tertuang dalam Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945.